Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahmad Maliki. NIM 117207151066. Jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara, semester 7. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Islam. Yang pertama, sumber-sumber hukum Islam itu yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang berisikan tentang perkataan Allah. Perkataan Allah ini yang berisi tentang perintah, larangan, kemudian petunjuk bagi kita umat manusia dalam menjalankan kehidupan kita. Kemudian Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Artinya malaikat Jibril yang menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad. Setelah itu baru sampai kepada Nabi Muhammad. Artinya malaikat Jibril ini adalah perantara. Kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad itu ada yaitu di dua kota, yaitu kota Madinah dan kota Mekah. Itu tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis ini adalah segala perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi. Apa itu takrir? Artinya takrir Nabi itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat di depan beliau, di depan Nabi. Namun Nabi tidak melarang dan Nabi juga tidak mengiyakan gitu. Tapi dia mendiamkan saja. Itu adalah takrir Nabi. Itu adalah hadis. Artinya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yaitu sumber hukum Islam yang ketiga yaitu adalah ijma. Ijma ini adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Secara bahasa memutuskan dan menyepakati sesuatu. Namun secara istilah ini adalah mencari solusi dari sebuah permasalahan yang berkaitan dengan masalah agama gitu. Bagaimana hukumnya ini yang belum ada di dalam nas Al-Quran dan hadis, itu diatur dalam ijma. Kemudian yang keempat, sumber hukum Islam yang keempat yaitu adalah qiyas. Qiyas ini adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada terjadi di zaman sebelumnya gitu. Artinya disamakan hukumnya dengan yang lalu gitu. Ada masalahnya sekarang gitu. Tapi di zaman sekarang ini, contoh kita punya HP gitu. Apa hukum memakai HP? Dahulu tidak ada HP. Pada zaman Rasulullah tidak ada HP. Tapi zaman sekarang kita mempunyai itu, handphone, untuk memudahkan semua komunikasi kita. Itu bagaimana hukumnya? Itu adalah qiyas, menyamakan hukum yang ada sekarang dengan yang masa lalu gitu. Itu adalah qiyas. Kemudian itulah yang dapat saya jelaskan dari sumber-sumber hukum Islam pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya, sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu sunnah, yang sunnah hadis atau sunnah, yang ketiga yaitu ijma, kemudian yang keempat sumber hukum Islam itu adalah qiyas. Jadi kita sebagai umat Islam, marilah sama-sama kita mempelajari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas ini supaya kita tidak tidak salah mengambil keputusan, tidak mengambil keputusan secara pribadi. Untuk itu saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita kembali ke jalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.